Ya, kemudian kita akan bahas tentang definisi ya, atau kita beredarin ya unsur-unsur dari definisi yang sudah ditetapkan para ulama gitu. Kita beredarin satu-satu gitu. Pertama adalah kalamullah. Kalamullah. Kenapa kita sebut Al-Qur'an adalah kalamullah? Ya supaya kita mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan makhluk gitu. Karena ada beberapa orang atau beberapa kelompok dalam Islam yang mengatakan bahwasanya Quran itu makhluk. Makhluk ini artinya apa? Makhluk ini berarti kan diciptain gitu. Apakah Quran itu diciptain? Apakah Quran itu diciptain? Ya, jawabannya adalah enggak. Kenapa? Ya karena kalau Quran diciptain maka jadi terbatas dong gitu kan ya. Karena setiap makhluk kan, ini sebenarnya ranahnya adalah masalah akidah, cuman kita singgung dikit gitu ya. Karena makhluk itu kan terbatas gitu ya. Maksudnya punya kelemahan ya kan, kemudian dia bisa dikritik dan lain sebagainya. Adapun Quran, dia adalah langsung kalamullah gitu, langsung perkataan dari Allah gitu. Yang mana kalau Quran ini adalah ranahnya Allah gitu. Ya berarti apa? Ya berarti dia bukan makhluk. Karena kalau makhluk dia akan mendapatkan konsekuensi yang batil gitu yang udah kita sebutin kan, misalnya makhluk itu terbatas ya kan. Kemudian makhluk itu bisa dikritisi dan lain sebagainya. Dan ini tidak benar kalau kita sematkan hal-hal seperti ini kepada apa? Kepada kalamullah gitu. Jadi kita katakan bahwasanya Quran adalah kalamullah. Itu adalah haknya Allah gitu ya. Maksudnya itu memang benar-benar berasal dari Allah dan bukan makhluk gitu. Dan bukan makhluk kemudian yang kalau misalnya kita katakan makhluk akan disematkan kepadanya sifat-sifat makhluk, dan tidak gitu. Kalau Allah Quran bukan makhluk gitu dan tidak sama dengan makhluk. Jadi ini ya, untuk lebih detailnya mungkin bisa rujuk kepada kitab akidah. Ini kita cuman bahas dikit aja gitu. Kemudian yang kedua adalah kalamullah yang diturunkan gitu. Kalamullah yang diturunkan. Kenapa seperti ini? Ya karena ada beberapa ya kan, pasti Allah juga berkata dong, Allah juga berkata kepada siapa? Kepada malaikat misalnya, ya kan, kepada malaikat. Kemudian kepada ahlus sama itu penduduk surga. Ya, penduduk surga ya malaikat bisa, kemudian jin dan lain sebagainya yang tinggal di surga gitu kan ya. Ini kan Allah berbicara kepada mereka gitu kan. Tetapi apakah pembicaraannya Allah gitu kan ya, pembicaraannya Allah yang bersama malaikat, kemudian bersama penduduk yang di atas, penduduk langit ya, belum langit ya biar gampang, penduduk langit, kemudian di malaikat, apakah ini termasuk Quran juga? Ya enggak dong, ya kan, ya enggak. Tapi Quran yang dimaksud adalah apa? Adalah Quran yang kita baca sekarang gitu, yang sudah diturunkan kepada atau sudah diturunkan ke dunia gitu, bukan perkataan Allah yang kepada malaikat atau kepada penduduk langit. Nah gitu. Kemudian unsur yang ketiga adalah kepada Nabi Muhammad gitu, karena ini untuk apa? Ya agar tidak ngikut ya kan kepada apa? Ya kepada misalnya Taurat ya kan, Taurat, kemudian apa? Kemudian Injil dan Taurat ini kan sebenarnya juga kalamullah ya. Taurat, Injil ini sebenarnya juga perkataan Allah gitu, atau kalamullah yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Kalau Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa, ya kan. Kalau Injil diturunkan kepada Nabi Isa, gitu kan ya. Tapi apakah kita katakan bahwasanya Taurat dan Injil ini adalah Quran? Ya enggak kan. Ya, makanya kita sebutkan bahwasanya Quran itu unsur yang ketiga adalah diturunkan kepada Nabi Muhammad, agar apa? Agar tidak ngikut Taurat dan Injil gitu ya. Ini udah 3 unsur nih. Kalamullah agar tidak disebut Quran itu makhluk, diturunkan agar tidak disebut bahwasanya kalamullah kepada malaikat dan penduduk langit itu termasuk Quran, dan kepada Nabi Muhammad agar tidak disebut bahwasanya Taurat dan Injil itu termasuk Al-Quran. Nah, seperti itu. Ini 3 unsur. Kemudian unsur yang keempat nih, tilawahnya, bacanya itu ibadah gitu. Bacanya adalah ibadah. Ya pasti dong. Kenapa? Ya karena udah kita tahu bahwasanya banyak banget hadis-hadis dan juga ayat-ayat yang menyebutkan fadilah-fadilah dalam membaca Al-Quran, bahkan untuk mendengarkannya. Nah, ini adalah yang keempat ya, tilawahnya atau membacanya itu ibadah. Dan juga ya kan unsur ini itu untuk mengeluarkan ya kan, agar mengeluarkan apa? Mungkin yang udah belajar hadis ya, hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Yang belum pernah bahas mustalah atau yang belum tahu mustalah, hadis qudsi itu adalah hadis yang dimana Rasulullah itu mengabarkan tentang Allah gitu. Jadi misalnya Rasulullah ya kan, kata Rasulullah, Allah berkata sekian. Nah ini kalau dalam ilmu hadis atau dalam ilmu mustalah hadis, ini namanya hadis qudsi gitu. Jadi hadis yang dimana Rasulullah mengabarkan tentang Allah, bahwasanya Allah berkata sekian. Allah berkata seperti ini. Nah ini namanya hadis qudsi kalau dalam ilmu hadis. Sekarang hadis qudsi ini masuk kepada Quran enggak? Ya enggak. Kita bilang apa? Kita bilang enggak. Kenapa? Karena hadis qudsi ini tilawahnya atau bacanya bukan ibadah, nggak dapat pahala gitu. Ya kita baca hadis qudsi ya udah kita baca aja, tidak seperti kita baca Quran. Kalau Quran kan setiap satu hurufnya dapat
dapat 7 kebaikan gitu kan ya. Dapat kebaikan dalam setiap pembacaan dapat 10 ya. 10 wal hasanatu bi asyri amsalihha kan. Kalau lafaz Quran satu hurufnya dapat 10 pahala gitu. Kalau hadis qudsi ya udah kita baca aja gitu. Tidak ada fadilah sendiri. Ada fadilah tentang baca hadis pasti ya, tapi yang kita maksud adalah ibadah yang dimana dapat pahala seperti Quran gitu. Dan ini khusus untuk Quran.